Halo adik-adik kelas 1, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, walaupun kalian berada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang karakter Kristen. Namun sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anakmu kelas 1 mau belajar karakter Kristen. Berkati anak-anakmu agar tetap dalam keadaan sehat, orang tuanya juga dalam keadaan sehat, keluarganya tetap dalam keadaan sehat, dan mereka tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik kelas 1, hari ini Mister akan memberikan kepada kalian sebuah video untuk kalian tonton. Nah, tonton video ini dengan benar-benar supaya adik-adik bisa melihat hal-hal apa saja yang akan adik-adik dapatkan, hal-hal apa saja yang adik-adik bisa ikuti dari tokoh tersebut atau dari cerita tersebut. Ya, jadi ditonton benar-benar, diperhatikan, fokus untuk menonton. Jadi supaya kalian nanti bisa menilai dan melihat, oh ini bagus, oh ini seperti ini. Oke, selamat menyaksikan ya. Semangat. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu,
Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Gimana adik-adik? Seru ceritanya? Oke, nah Mister berharap kalian memang sudah menyaksikannya, sudah menontonnya, dan benar-benar melihat ada hal yang bisa kalian contoh. Ada hal yang ingin kalian ikuti karena sesuatu yang baik, sesuatu yang mengarah atau menjadi seperti karakter Tuhan Yesus. Jadi boleh kalian mau catat misalnya hal-hal yang kalian lihat, hal-hal yang perlu kalian ikuti, atau bisa jadi kalian pikir misalnya ini, saya ingin menjadi orang yang disiplin, saya ingin menjadi seperti orang yang taat, atau saya ingin menjadi orang yang mau benar-benar takut kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan seperti tokoh di Alkitab ini. Oke? Kita tidak ada tugas. Mister berharap dengan menonton video ini adik-adik semakin pelan-pelan terbangun karakternya, terbangun hatinya, semangatnya untuk lebih taat kepada Tuhan Yesus. Baiklah, sampai di sini dulu kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap senantiasa cuci tangan kalau habis keluar dari rumah, atau juga sering mungkin pakai masker. Keluar selalu pakai masker. Semoga corona ini dapat selesai dengan cepat dan kita dapat bertemu kembali. Salam buat kalian sekalian. Dadah.